I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just Penyebab kekalahan telak timnas Indonesia atas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. Iya, Garuda baru saja menelan kekalahan memalukan saat tampil di Basra International Stadium Irak pada laga perdana grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 16 November 2023. Sejak awal timnas Indonesia benar-benar terkurung oleh serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Irak. Namun setidaknya di babak pertama skor masih 1-2. Lalu di babak kedua merupakan mimpi buruk untuk timnas Indonesia. Kiper Nadeo Argawinata memungut bola sebanyak 3 kali di babak kedua tersebut. Sementara timnas Indonesia justru tak bisa menambah gol. Alhasil timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Hasil itu juga membuat timnas Indonesia berada di dasar klasemen grup F. Sementara Irak justru nyaman di puncak klasemen. Lantas apa yang menyebabkan timnas Indonesia begitu hancur saat hadapi Irak? Berikut uraiannya. Yang pertama, hadirnya 64.000 pendukung Irak. Kehadiran puluhan ribu supporter Irak tampaknya membuat para penggawa timnas Indonesia kena mental. Sebab para penggawa Garuda tak bermain tenang seperti biasanya. Jordi Amat saja yang notabene pemain berpengalaman sampai membuat kesalahan dan mencetak gol bunuh diri. Setidaknya ada 64.447.000 penonton yang hadir langsung di Basra International Stadium. Yang kedua, kerap salah passing. Seharusnya permasalahan salah passing tak terlihat di timnas Indonesia senior. Namun kenyataannya banyak sekali peluang dan momentum hilang karena pemain timnas Indonesia salah memberikan umpan. Tentu dampak dari salah umpan itu adalah Irak jadi lebih sering menguasai bola dan menyerang lini pertahanan skuad Garuda. Yang ketiga, lini depan timnas Indonesia tumpul. Timnas Indonesia baru bisa mencetak gol di akhir babak pertama setelah Sintayong memutuskan mengganti Dimas Derajat dengan Rafael Struijk di menit ke-39. Masuknya pemain Ado Den Haag itu membuat perubahan. Bahkan ia menjadi penyumbang assist dalam gol yang dicetak Shane Patinama. Dimas terlihat tak bisa berbuat banyak di babak pertama. Namun hadirnya Rafael Struijk di babak kedua juga nyatanya tak bisa memberikan banyak kontribusi. Yang keempat, kurang kreativitas lini tengah. Lini depan tumpul juga karena para pemain tengah yang gagal mengalirkan bola kepada para striker. Tentu yang harus disalahkan adalah Mark Locke, Adam Alis, dan Ricky Kambuaya yang bertugas menjadi gelandang sejak menit pertama. Tidak heran Sintayong menarik ketiga pemain tersebut di babak kedua. Namun nyatanya pergantian pemain pun tak mengubah minimnya kreativitas lini tengah skuad Garuda. Yang kelima, buruknya lini pertahanan timnas Indonesia. Iya, penyebab utama timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak ada di sektor pertahanan. Nadeo gagal melakukan aksi penyelamatan di sejumlah peluang yang bisa saja diantisipasi. Akan tetapi, semua tentu bukan salah Nadeo, sebab para pemain back timnas Indonesia banyak melakukan kesalahan. Sekelas Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho terlihat banyak blunder dan hal tersebut berdampak terhadap pertahanan Garuda yang langsung rapuh. Kesalahan-kesalahan mereka pun pada akhirnya berujung gol untuk timnas Irak. Tentu Sintayong harus bekerja keras memperbaiki lini pertahanan timnas Indonesia itu agar tidak hancur di laga kualifikasi selanjutnya. Alasan Sintayong setelah alami kekalahan terbesar bersama timnas Indonesia. Pelatih Sintayong bertekad membawa timnas Indonesia akan bermain lebih bagus di kandang sendiri setelah menderita kekalahan besar kontra Irak. Pertandingan ini menjadi kali pertama timnas Indonesia kebobolan 5 gol di bawah asuhan Sintayong dalam 37 kesempatan. Sebelum ini kekalahan terbesar skuad Garuda di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan tersebut adalah 0-4 versus Thailand di semifinal pertama Piala AFF 2020 dan versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022.
Seusai laga, Sintayong mengaku skuad Garuda masih kalah kelas. Namun ia mengatakan pertandingan akan berbeda ketika dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno nanti. Dirinya pun tak mengucapkan secara spesifik apa penyebab Garuda bisa langsung kendur ketika bermain bagus pada skor 1-2 dan menelan kekalahan 1-5. Tentu saja kami mengalami kekalahan besar. Saya ingin memberi selamat kepada tim Irak. Kami akan bermain lebih bagus di kandang kami. Saya pikir Irak bermain bagus. Itu alasannya, ungkap Sintayong. Meski menang, Jesus Casas merasa kecewa dengan pemain Irak. Pelatih Irak Jesus Casas mengungkapkan dirinya sempat merasa kecewa ketika para pemain mampu mengungguli timnas Indonesia dengan 2 gol, sehingga gawang mereka kecolongan. Itu adalah pertandingan yang luar biasa bagi kami dan kami mampu menang, tapi kami harus meningkatkan sejumlah aspek dan ada beberapa bagian dari pertandingan di mana kami agak santai, namun kami bisa memperbaiki situasinya di babak kedua, ungkap Jesus Casas. Casas menambahkan semua pemain telah memperlihatkan performa bagus, termasuk yang dimasukkan dari bangku cadangan. Setidaknya ada 4 nama yang menjadi sorotan juru taktik asal Spanyol tersebut. Saya tidak suka membandingkan pemain. Bagi saya semua pemain adalah yang terbaik dan mereka punya kontribusi dalam meraih kemenangan meski ada pemain yang menjadi pembeda dalam pertandingan. Tetapi bagi saya Ali Adnan juga memainkan pertandingan yang hebat. Begitu juga Ibrahim Basyeh, Ali Jasim, dan Amir Al-Amari dengan siapa kami mengadakan sesi artistik pekan lalu, ungkap Jesus Casas. Ragnar Oratmangun buka suara setelah mau dinaturalisasi timnas Indonesia. Ini katanya. Winger Fortuna Sittard di kasta teratas Liga Belanda Ragnar Oratmangun belak-belakan kepada media terkait keputusannya bersedia dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Ragnar Oratmangun telah tiba di Indonesia beberapa hari lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan bahwa Ragnar Oratmangun bakal dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia paling cepat pada awal tahun depan. PSSI memiliki rencana yang jelas dengan timnas Indonesia. Jadi saya sangat senang bisa di sini untuk bergabung dan membantu mereka. Saya melihat timnas Indonesia bermain beberapa kali. Saya menyukainya. Saya senang berada di sini dan saya berharap saya bisa, ujar Ragnar Oratmangun. Pada awal 2022, Ragnar Oratmangun sempat masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. Namun Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia membatalkan pengajuan karena lebih memilih Kevin Dix. Ujungnya Kevin Dix juga tidak jadi dinaturalisasi PSSI ke timnas Indonesia karena faktor izin dari orang tuanya. Saya berposisi sebagai winger kiri, saya juga bisa bermain sebagai nomor 10 atau gelandang serang. Timnas Indonesia memiliki banyak pemain bagus, mereka berkembang. Tentu saja saya mempunyai peluang yang besar untuk membela tim ini. Saya sangat bahagia dan saya berharap dapat mengenakan seragam timnas Indonesia secepatnya, tutup Ragnar Oratmangun. Mulai musim ini Ragnar Oratmangun memperkuat Fortuna Sittard di Eredivisie 2023-2024 setelah dipinjam dari FC Groningen. Ragnar Oratmangun lahir di Oost, Belanda pada 21 Januari 1998 bersama Fortuna Sittard. Ia sudah bermain 8 kali dengan jumlah 161 menit bertanding. Selain Ragnar Oratmangun, PSSI juga telah memproses naturalisasi 3 pemain kelahiran Belanda lainnya. Ketiganya adalah Justin Hubner, Jay Ijes, dan Nathan Zoaon. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.